Kita masuk ke video kelima. Bagi yang belum bisa mengikuti video sebelumnya, ini tentang bukti-bukti wujudnya jin, keberadaan jin, walaupun tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Berhubung Allah Rasul mengatakan ada, ya sudah, kita percaya itu ada. Berikut adalah dalil-dalil dari hadis. Rawa Muslimun fi shahihihi. Jadi Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab shahihnya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya begini nih, kalau kita memang pengen cari informasi tentang jin, ngaji Quran hadis, bukan cari cerita dari orang-orang awam, apalagi dari dukun. Itu nanti masuknya ke khurafat malahan. Qala Abdullah bin Mas'ud, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data lailatin fafaqatnahu faltamasnahu fil audiyah wasyi'ab. Kami itu suatu malam itu bersama Rasulullah. Lah di malam itu kami kehilangan beliau. Enggak tahu entah di mana beliau berada. Kami cari di lembah-lembah, ya, kemudian di lereng-lereng gunung, kami cari kemana beliau ini. Ya, zaman dulu nggak ada senter, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa, nyari orang malam-malam itu ya susah. Kalau zaman sekarang nggak ada listrik, nggak ada lampu, ada korek. Zaman dulu bikin api juga susah. Ya. Lalu kami punya kesimpulan istutiro. Ya, Rasul itu dibawa pergi, diculik dengan cepat. Au iktulia, ya sama, kita kena tipu muslihat ini. Rasulullah dicuri, dibawa lari secara cepat ini. Kita lengah ini. Wah, waktu itu para sahabat juga kebingungan. Fabitna bisari lailatin bata biha qaumun. Kami malam itu melewati malam, sejelek-jeleknya malam yang dialami oleh suatu kaum. Lah gimana suatu kaum kehilangan pemimpinnya, kehilangan nabinya? Apa enggak sedih? Apa enggak susah? Jejaknya juga enggak ada. Jejaknya juga enggak ada. Wes gimana ini? Falamma asbahna idza huwa ja'a min kibali Hira. Terus keesokan harinya kami semalam enggak tidur itu. Lah kok beliau datang dari arah Gua Hira. Berarti ini posisinya Nabi masih ada di Mekah. Nah kok keesokan harinya beliau datang dari arah Gua Hira. Qala fakulna ya Rasulullah faqadnaka wa talabnaka walam najidka fabitna bisari lailatin bata biha qaumun. Rasul, engkau kemana saja? Kami kehilangan engkau. Kami cari engkau enggak ketemu. Ya, kami cari engkau enggak ketemu. Dan semalam kami melewati sejelek-jeleknya malam yang dilewati oleh kaum. Ya, kehilangan engkau, kehilangan pemimpin, kehilangan panutan.
Enggak ada jejaknya juga. Fakola atani da'il jin. Lalu Nabi menjawab, ceritanya aku itu didatangi oleh dai, para dai bangsa jin. Ya, para dai bangsa jin. Fadzabtu ma'ahu faqara'tu alaihimul Qur'ana. Terus aku ya berangkat bersama dai jin tersebut. Ya, dari tempat kita menginap itu, aku berangkat bersama dia yang menuju Gua Hira itu. Aku berangkat bersamanya, aku bacakan mereka, bangsa jin yang sudah ada di Hira itu, aku bacakan Al-Quran. Ya, bacakan Quran. Terus, kola fantola kobina fa'arona asarohum wa asaro nirodihim. Kalau tidak percaya, ayo ikut aku. Nah, gitu kan. Terus, Nabi mengajak para sahabat untuk pergi ke Gua Hira. Diperlihatkan ini loh bekas-bekasnya. Jadi jejaknya jin itu terkadang bisa muncul di alam manusia dan bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Nah, ini kan pantolakobina fa'arona atharohum. Nabi memperlihatkan kepada kami jejak-jejak mereka. Ini semalam mereka duduk di sini, ada yang di sini, ini bekasnya. Ya. Dan Nabi juga memperlihatkan kepada kami bekas-bekas api atau perapian mereka. Oh, ini jadi di alam mereka juga ada api yang mana itu ya ternyata bisa dilihat oleh para sahabat. Bekas-bekasnya api itu bisa dilihat. Dan ini sedikit tambahan, kalau di kitab Abu Dawud termasuk sisa-sisa bakaran api itu adalah salah satu makanan mereka. Ya, salah satu makanan mereka. Wasa'aluhu anizat. Terus para jin itu minta kepada Nabi untuk diberi perbekalan makanan. Faqala lakum kullu atmin dzukirasmullahi alaihi yaqau fi aidikum au faro mimma yakunu lahman. Lalu Nabi mengatakan, ya untuk kalian setiap tulang yang disebut nama Allah, ini memang jinnya berarti jin Islam, ya. Disebut nama Allah, yang ada di tangan kalian itu kalau di alam manusia ya sama saja kalian makan daging. Dimakan tulang itu sama saja dengan makan daging. Itu bagi bangsa jin. Wa kullu ba'rotin alafin lidawabikum, dan setiap wa kullu ba'roti alafin lidawabikum. Nah, itu. Dan setiap teletong dari makanan untuk teletong itu ya kotoran sapi, kotoran unta, untuk binatang ternak kalian. Nah, itu. Jadi ada jin yang memang jenis pemakan tulang, pemakan teletong, itu ada. Ya ada yang makan nasi itu ya ada. Buktinya kita makan disuruh baca bismillah. Cuma yang ini ditemui Nabi ini memang jenisnya makan tulang, makan teletong. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam latas tanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Jangan kamu gunakan istinja karena itu makanan
saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Nah ini, perhatikan. Nabi mengatakan ikhwanikum. Ya, ikhwanikum, saudara kalian dari bangsa jin. Saudara loh ya. Yang musuh itu ya setan. Inna syaitona lakum aduwun fattakhiduhu aduwa. Inama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kalau setan ini berarti bangsa jin yang memang kafir. Itu musuh. Itu adalah musuh. Ini perlu diperhatikan ya. Maka perlakukanlah sebagai musuh. Ya, perlakukan sebagai musuh. Lah kalau di hadis ini, ya, fala tastanju bihima. Jangan kamu gunakan teletong sama tulang untuk istinja, untuk cebok, peper, bahasa Jawa bilang. Fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Itu makanan saudara-saudara kalian. Jadi ada memang sekelompok jin yang Islam, ya netepi agama yang benar. Nah ini statusnya tetap saudara kalian, ya, saudara kalian. Dan biasanya ini ya enggak perlu repot-repot muncul jadi kuntilanak atau apa. Ya mereka ya mungkin berada di sekitar kita tanpa kita tahu, ya kan? Kadangkala kita ada bahaya, mereka tanpa sepengetahuan kita melindungi kita. Itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Jadi ya kalau kita berdoa ya juga yang komplit ya. Saudara-saudara kita dari golongan manusia yang seagama ya didoakan, yang bangsa jin ya juga didoakan. Itu karena Nabi mengatakan ikhwan, jadi bukan musuh. Ya. Bukan musuh.